ini, saudara, pada hari ini kita akan membicarakan tentang the early Christianity, sebelum apa yang disebut the old Catholic Church. Jadi ada Roman Catholic Church, tapi ada Katolik tua. Tapi yang disebut Katolik itu bukan berarti Katolik seperti Roma Katolik pada saat ini. Yang disebut Katolik itu adalah gereja gereja secara general. Tapi kita akan lebih awal lagi daripada munculnya Katolik tua itu, melalui historical and theological reconstruction. Jadi membangun kembali celah-celah histori dan teologi melalui Second Temple Judaism, the Second Temple Judaism, dan juga membandingkan dengan catatan sejarawan abad mula-mula yang hidup di awal tahun 4 sampai tahun 100 Masehi, yaitu Josephus atau Flavius Josephus. Nah, Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, bukan pengikut jalan Tuhan, tetapi satu bagian dari orang Farisi. Tetapi orang Farisi yang berbicara banyak untuk meneliti sejarah yang beredar di sekitar kehidupan Tuhan Yesus dan abad mula-mula dari gereja. Nah, baiknya kita ini membongkar catatan Josephus, karena Josephus itu bukan orang percaya tetapi sejarawan murni. Maka yang dia catat itu adalah catatan-catatan yang bersifat dokumenter. Sehingga dia tidak menaruh pikirannya sendiri, tidak menaruh subjective bias di dalam pemikirannya. Nah, hal ini penting untuk kita pelajari. Mengapa hal ini saya anggap penting untuk kita belajar? Ada alasan-alasan tertentu. Salah satunya alasan itu ialah kalau kita memperhatikan dari gereja mula-mula, dari kisah para rasul, mulai dari kebangkitan Tuhan Yesus, sampai di akhir tahun ke-100, atau lebih tepatnya pada tahun 70-an, setelah the temple itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, setelah peristiwa itu, saudara, mari kita memperhatikan terjadi perubahan-perubahan yang tidak memiliki mengait secara langsung dan kuat dengan kekristenan awal. Munculnya Katolik tua, kemudian diikuti oleh Roma Katolik. Nah, Roma Katolik itu sudah mengalami pergeseran teologi, pergeseran tradisi, terus keluar dari akar keyahudian itu sendiri. Nah, setelah Roman Katolik ini menjadi seperti agama baru, saudara, maka lahir pula yang disebut reformasi. Reformasi itu diikuti munculnya gerakan reform, gerakan Agustini, gerakan dari Calvin, Martin Luther, dan sebagainya. Banyak diikuti oleh gerakan Anabaptis, Pentakostalisme, kemudian The Brethren, terus menerus sampai munculnya juga gerakan karismatik, munculnya liberalisme, itu bercabang-cabang. Nah, sampai hari ini melahirkan jutaan semplangan dari kekristenan. Lahir juga bidat-bidat seperti Saksi Yehova, kemudian Mormonisme, Christian Science, dan sebagainya. Macam-macam begitu banyak. Dan kesemuanya, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, itu terjadi apa yang disebut theological drift, pergeseran teologi, begitu signifikan.
Dan yang paling menonjol pada saat ini yang diteliti dan disoroti oleh banyak orang itu adalah keluarnya gereja dari akarnya, yaitu Yudais atau Jewish. Sehingga pada saat ini muncul gerakan yang paling baru. Gerakan yang paling baru itu dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana saja. Sesungguhnya kekristenan itu bagaimana awalnya? Jadi kekristenan awal yang dimulai oleh murid-murid atau para rasul, kemudian dikembangkan juga dengan The Seven atau 7 orang kudus yang menjadi asisten dari para rasul. Itu bentuk awalnya itu seperti apa sebetulnya? Jadi sehingga muncul satu Bible study di kampus-kampus yang dipimpin oleh para sarjana, dokter-dokter Alkitab. Oleh karena orang-orang muda pada saat ini mendesak mereka untuk memberi pengertian apa hubungan kekristenan dengan Yahudi. Atau dengan kata lain, what is the real relationship between the church and the chosen people? Dan ini menjadi pertanyaan besar. Sehingga pertanyaan ini memicu munculnya gerakan baru di berbagai penjuru dunia ini, termasuk di dalamnya ada Yudaisme dengan fokus pada gerakan mesianik baru. Nah, jadi proyek penelitian ini mencoba untuk mengkaji ulang asal-usul kekristenan dengan menempatkan kembali secara historis. Ya, secara historis itu penting. Kemudian secara kultural, secara apa itu ya, kultural, culture, keberadaban. Kemudian juga secara teologis di dalam kerangka Yudaisme, periode bait kedua serta matrik Yerusalem. Jadi tujuan daripada Bible Study ini untuk mengkaji ulang kekristenan tersebut dalam kaitan langsung secara historis, kultural, dan teologis itu dengan the second period of the Temple of God dan Yerusalem. Bukan di dalam kerangka non-Yahudi. Bukan di dalam kerangka Romawi. Karena dua hal ini, non-Yahudi dan Romawi itu, yang kemudian membentuk kemunculan Old Catholic Church. Yang berbeda dengan gereja awal-awalnya. Nah, berlawanan dengan cerita-cerita atau narasi-narasi gerejawi yang tersebar luas pada saat ini, baik dari Roman Katolik sebagai suatu maupun dari gerakan Protestan atau dari gerakan-gerakan gereja yang lain seperti gerakan dari karismatik yang secara implisit, saudara-saudara, memperlakukan kekristenan itu sebagai suatu gerakan yang identitas institusionalnya dan teologianya mengkristal di Roma. Terutama munculnya Alexander the Great. Jadi mengkristal di Roma. Nah, melalui Bible study ini, ya, itu menunjukkan bahwa gerakan Kristen paling awal, coba perhatikan, berasal sebagai sebuah sekte mesianis Yahudi di Yerusalem. Jadi cikal bakal kekristenan itu ada di kota Yerusalem dan ada di dalam bait Allah. Nah, ini banyak dilupakan oleh
kekristenan pada saat ini. Ya, jadi kekristenan itu merupakan dianggap sebagai sekte mesianis, tetapi berada di dalam tubuh the temple of God itu sendiri. Gitu. Tapi dianggap sebagai satu sekte, sempalan, sesuatu yang dalam bahasa Jawa itu nyeleneh sendiri. Ya, nyeleneh sendiri karena dari konsep Yahudiisme itu mereka sedang menunggu Mesias, tetapi ini Mesias sudah datang. Itu yang membedakan itu di situ. Jadi itu asalnya dari sekte Mesianis Yahudi di dalam Yerusalem dan berkembang di dalam ekosistem religius hidup yang terdiri dari bait suci, sinagoge, dan hukum-hukum terutama Taurat yang menghidupi orang-orang Yahudi. Termasuk pada waktu itu kekristenan itu juga berada di dalam Taurat juga. Nah, tujuan daripada Babes tadi ini, saudara-saudara, adalah merekonstruksi kekristenan awal sebagaimana keberadaannya yang sebenarnya sebelum tumpukan interpretasi tradisi Kristen kemudian yang terjadi pada hari ini. Karena pada saat ini timbul kekacauan besar. Yang disebut gereja yang benar itu yang mana? Gitu. Jadi masing-masing dari Lutheran, dari Calvinis, dari Reform lah, karismatik, Pentakosta, Katolik, semuanya mengaku gereja benar. Terus kemudian ditanya, kekristenan yang benar itu ya bagaimana? Gitu loh. Oleh sebab itu kita akan mempelajari ini dari awal-awal. Jadi kerangka metodologis utamanya dari rekonstruksi ini adalah kumpulan historiografi dari sejarawan tahun 4, lahir tahun 4 dan hidup sampai tahun 100 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, tahun Masehi, yaitu Flavius Josephus, yang tulisannya ada ditulis dalam bahasa Yunani semuanya, yaitu Jewish War nomor 1, Tahun nomor keempat, 2 Pak. adalah kenapa? Bukan abad keempat, tahun keempat. Iya, tahun keempat maksud saya, tahun keempat sampai tahun ke-100. Ya, terus Antiquities, terus tulisan yang ketiga adalah Against Appian, dan yang terakhir adalah tulisan judulnya pendek The Life. Itu menyediakan kesaksian Yahudi non-Kristen yang tidak tergantikan karena dia adalah saksi mata mengenai kondisi sosiopolitik, sektarian di bait suci, religius abad pertama, dan deskripsi dari Josephus mengenai sekte-sekte Yahudi itu. Yang pertama itu ada tulisan yang menarik. Tulisannya adalah Ton Karisaion Genos, generasi dari kaum Farisi. Yang dikatakan oleh dia, Akri Brestaten Ekein, Hagiotaten Polin, artinya adalah kelompok orang Farisi itu adalah kelompok yang paling mengenal hukum Taurat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Dan itu apa yang ditulis oleh Josephus itu benar. Farisi itu betul-betul mengetahui seluk-beluk hukum Taurat dan hidup di dalamnya secara literal. Jadi tulisan ini menjadi arsitektur konseptual dan historis yang diperlukan untuk menempatkan Tuhan Yesus, para rasul, dan komunitas Kristen awal di dalam kerangka Yudaisme. Bukan di luar atau melawan Yudaisme. Jadi melalui narasinya yang terjadi volatilitas
perubahan yang sangat cepat dari geopolitik di bawah kekuasaan Romawi. Kemudian diikuti dengan meningkatnya ekspektasi mesianis, terus profetik dan juga rivalitas sektarian menjadi terang sebagai lingkungan langsung tempat proklamasi Kristen itu dibentuk. Jadi jangan salah ya. Jadi Babes tadi Maranatha ini berargumen nantinya bahwa kekristenan awal tidak muncul sebagai agama yang terpisah dari the chosen people, dari orang Yahudi. Melainkan sebagai suatu gerakan pembaharuan eskatologis Yahudi yang memberitakan pemenuhan pengharapan Israel secara penuh melalui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jadi komunitas paling awalnya yang berpusat di Yerusalem, bukan di Roma. Jadi kekristenan sekali lagi itu lahir di Yerusalem. Dan lebih spesifik lagi kekristenan itu merupakan persekutuan orang-orang yang disebut the way, orang-orang di jalan Tuhan yang berada di Temple of God. Tapi the second temple, bukan the first temple yang dibangun oleh Raja Salom. Tetapi the second temple yang dibangun setelah pulang dari pembuangan itu ya. Jadi itu yang perlu saudara ketahui. Jadi itu pusat perkembangan historis berikutnya itu khususnya kehancuran Bait Suci tahun 70 Masehi. Adanya pergeseran pusat demografis menuju komunitas-komunitas non-Yahudi. Nah, serta munculnya retorika anti-Yahudi dalam literatur patristik awal yang menghasilkan pergeseran teologis, perubahan institusional, perubahan tata cara kekristenan dari sinagoge, dari Yahudi menuju kepada katakombe, kemudian menuju kepada gedung-gedung yang dibangun oleh Roma Katolik, semuanya mengalami perubahan begitu rupa. Kemudian pada saat Martin Luther melakukan protes itu, terus membawa itu, bukan membawa kekristenan awal, tetapi membawa sistem ibadah dan ritus agamawi daripada Roma Katolik, termasuk Anglikan pada saat ini. Dan beberapa gereja pada saat ini tetap bersikuku mengikuti apa yang sudah diciptakan sebagai satu tata cara baru, tata ibadah baru, dan teologi baru setelah itu. Yang notabene-nya tidak sama, tidak identikal dengan kekristenan awal dari abad 4 dan seterusnya itu. Jadi nanti saudara-saudara dengan mempergunakan Josephus sebagai lensa historis kritikal, maka Babes tadi ini akan menyingkap bagaimana struktur denominasi modern seperti Katolik, Gereja Ortodok, Protestan, dan Evangelical itu sering memproyeksikan identitas teologi mereka sendiri ke masa lampau atas gereja awal. Sehingga mengaburkan asal usulnya yang sesungguhnya gitu. Jadi Babes tadi ini ada beberapa sesi, kalau saudara tertarik untuk diikuti saya lanjutkan, kalau tidak kita lanjutkan kepada topik yang baru. Sampai di sini sebelum itu tadi pendahuluan ya. Belum memasuki sesi yang pertama ada concern atau pertanyaan atau
review dari apa yang saya berikan sebagai pendahuluan. Oh ya, menurut saya bagus kalau topik ini karena sebetulnya awalnya kan Maranatha awalnya adalah gereja mula-mula. Jadi kita kalau bisa, Eh, iya bisa dijelaskan dari awal, jadi lebih lebih cocok gitu. Iya, boleh Pak, silakan. ya, ya, sebetulnya to be honest, gereja Maranatha mulai mengidentifikasi dirinya kepada gereja mula-mula. Tetapi fondasinya harus dibangun terlebih dahulu. Karena apa yang terjadi di dalam gereja Maranatha itu juga merupakan percampuran dari berbagai macam denominasi. Nah, nanti di kemudian hari perjalanan sejarah harus menjadi murni. Itu ya. Nah, kita masuk section yang pertama, yaitu kekristenan awal sebelum gereja Katolik tua. Akar Yahudinya, yaitu akarnya adalah Yahudi. For sure ini ya. Karena Yahudi adalah the chosen people. Tuhan Yesus sendiri lahir sebagai orang Yahudi. Demikian juga rasul-rasul semuanya orang Yahudi. Dan permulaan kekristenan bukan di luar Yahudi, bahkan di dalam bait suci sendiri. Jadi konteksnya adalah the second temple. Dan itu merupakan peran daripada tulisan Yosefus akan kita perhatikan. Jadi menempatkan kembali tempat kelahiran kekristenan. Seperti kita merayakan Natal menempatkan kembali Kristus lahir di palungan. Oke. Jadi sebagian besar tradisi Kristen, Katolik Roma, Ortodok, dan banyak tradisi Protestan telah mewarisi sebuah kisah asal-usul yang secara historis tergeser atau displace. Jadi kekristenan sering dibayangkan seolah-olah ia bermula di Roma melalui Petrus dan Paulus. Ternyata dugaan ini salah. Yang kedua, dalam lingkungan yang terutama non-Yahudi, ini juga salah. Kekristenan lahir dari kalangan orang Yahudi terlebih dahulu. Atau sebagian orang menganggap sebagai suatu agama yang dengan cepat memisahkan diri dari Yudaisme dan lembaga-lembaganya. Ini juga salah. Jadi pada saat kita memasuki apa yang para sejarawan sering sebut periode Old Katolik atau Katolik tua, kira-kira pertengahan abad kedua, itu abad kedua ya, kira-kira pertengahan abad kedua itu muncul Katolik tua. Hingga abad keempat, sekitar tahun 400 something. Jadi kekristenan tampak sebagai agama yang sebagian besar beranggotakan non-Yahudi. Oleh karena sebagian besar itu non-Yahudi, maka kekristenan itu dari orang-orang yang tertentu yang memiliki pikiran-pikiran yang bermacam-macam mencoba untuk membelah, memisahkan kekristenan itu dari the chosen people. Terus secara institusional terstruktur di sekitar para uskup. Jadi sejak itu uskup itu menjadi seperti seolah-olah lebih penting daripada para rasul itu sendiri. Sorry. Jadi secara teologis itu saudara-saudara diberikan kode atau di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai dikodifikasi, dikodekan, distrukturalkan dalam kredo-kredo anti bidat. Seperti munculnya kredo Konstantinopel, kredo dari Konsili Tren, melahirkan pengakuan-pengakuan iman termasuk di Apostle Creed, pengakuan iman rasuli.
Credo dari Westminster, Konsili Westminster, Konstantinopel, dan sebagainya, banyak sekali. Sehingga memunculkan kekristenan-kekristenan baru dengan kaidah-kaidah yang mengikuti kredo-kredo tersebut. Terus kalau ditanya, apakah pengakuan-pengakuan itu sudah ada sejak gereja mula-mula? Jawabannya tidak ada. Terus secara teologis itu ya. Jadi teologi gereja itu dibangun atas dasar kredo-kredo. Kemudian berkembang lagi teologi gereja itu dibangun di atas dasar tafsiran-tafsiran baru. Seperti tulisan di Institut karangan John Calvin, tulisan penafsiran kitab Galatia karangan Martin Luther, dan banyak lagi jumlahnya, banyak sekali. Dan sebagian besar tafsiran-tafsiran itu bukan berdasarkan historis, social, cultural history, teologi yang berurat akar di dalam the Second Temple dan keyahudian, seperti pada saat Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus mengajar Taurat, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Kalau kita melihat khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul 2, itu dimulai dengan bangsa Israel, terus sampai ke padang gurun, terus sampai membangun bait suci dan seterusnya. Demikian juga Stefanus. Sebelum Stefanus itu dibunuh, Stefanus berkhotbah menyampaikan firman, itu merupakan manuskrip kisah atau the holy narration yang dikerjakan oleh Tuhan Allah dari mulai lahirnya the chosen people tersebut. Itu paling lengkap, paling panjang. Kemudian di mana Rasul Paulus itu memberitakan Injil, selalu dimulai iman dari nenek moyang, yaitu berurat akar di dalam keyahudian kembali. Tetapi kalau kita melihat gereja-gereja saat ini, itu Perjanjian Lama hanya dipakai sebagai ilustrasi. Ya. Jadi, dan semakin menjauh dari matrik Yahudinya. Bahkan Yahudi sendiri, bangsa Yahudi, the chosen people sendiri, tidak dipentingkan peranannya di dalam perkembangan kekristenan. Itu yang sangat disesalkan. Namun sebenarnya kekristenan paling awal, kekristenan dari Tuhan Yesus dan para rasul secara fundamental itu berbeda dalam hal lokasi, karena mereka di Yerusalem, Samaria, budaya, dan pemahaman diri dalam arti kekristenan lahir di Yerusalem, bukan di Roma. Saya ulang-ulang ini terus. Terus tertanam di dalam Yudaisme, bait suci yang kedua, sekali lagi saya ulang, dan belum terpisah darinya pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman para rasul. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajak orang-orang yang mengikuti dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memisahkan diri daripada bait suci. Bahkan bait suci itu sendiri akan dibangun kembali di dalam masa eskatologi. Terus yang luar biasa, Yerusalem baru pun juga akan dibangun kembali. Jadi antara Yerusalem di dunia, tabernakel di dunia, itu memiliki konektivitas di dalam kekekalan, di dalam eskatologi. Begitu.
Jadi ia tersusun, kekristenan itu tersusun di sekitar bait suci dan sinagoga, bukan basilika dan katedral, saudara-saudara. Kekristenan itu tidak lahir dari basilika ataupun katedral, tidak lahir dari katakombe-katakombe, atau ritus-ritus yang dianggap suci oleh Katolik tua. Jadi Tuhan Yesus sendiri dan para rasul secara fundamental itu memahami dirinya sebagai penggenapan eskatologis dari kisah Israel, bukan sebagai agama baru yang menggantikan Israel. Gereja ini bahkan dikenai sebagai predikat atau julukan sebagai the new Israel, Israel baru. Jadi memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan Israel, yaitu the chosen people. Jadi tujuan utama dari Babes tadi ini, saudara, adalah memusatkan kembali kekristenan awal di dalam Yerusalem dan di dalam Yudaisme, serta menunjukkan mengapa Yosefus secara metodologis tidak tergantikan untuk merekonstruksi kekristenan awal-awal. Ini ya, masih ada. Yosefus sebagai saksi Yahudi atas dunia Tuhan Yesus dan para rasul. Flavius Yosefus lahir sekitar, ya sudah saya sebut tadi, ya kurang lebih tahun 37 sampai 100 tahun Masehi. Lahir dari keluarga imam di Yerusalem. Dididik dalam tradisi sektarian Yahudi, Farisi, Esseni, dan lain-lain. Menyaksikan perang Yahudi tahun 66 sampai 70 Masehi. Saksi mata itu. Dan ia menulis karya-karya sejarah yang luas dalam bahasa Yunani bagi audien Romawi. Ya, karya-karyanya sudah saya sebutkan di sini. Nah, perlu dicatat di sini tulisan Yosefus. Yosefus menggambarkan Yerusalem sebagai Hagio Tatin Polin, yang artinya kota yang paling kudus. Itu Yerusalem. Jadi dia mengakui Yerusalem adalah the holy city. Di kekristenan awal itu lahir di dalam Hagio Tatin Polin, di dalam kota yang paling kudus. Dan berulang kali menampilkan Yerusalem sebagai pusat gravitasi identitas kekristenan. Pusat ibadah kekristenan. Dan pusat politik Yahudi dan kekristenan. Jadi satu ekspresi ini saja sudah menjadi peringatan jika kota itu adalah kota paling kudus bagi Allah Israel, Yahweh Adonai, maka setiap sesuatu yang lahir di sana secara religius bukan periferal, bukan pecahan atau semplangan, melainkan sentral. Jadi sentral. Jadi kekristenan itu sentralitasnya itu bukan Vatikan. Kekristenan itu sentralitasnya bukan mana-mana, sentralitasnya adalah Yerusalem. Sebagai kota yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, Yosefus itu sebagai penyeimbang terhadap memori Kristen yang anakronistik. Artinya ialah karena Yosefus bukan seorang Kristen. Dan seringkali bersikap tidak peduli atau bahkan resisten terhadap klaim-klaim kekristenan, tapi dicatat semuanya itu secara literal.
Jadi Yosefus menyediakan sebuah kontrol kritikal terhadap penulisan ulang sejarah gereja awal oleh tradisi gerejawi kemudian. Banyak orang-orang Katolik tua itu menulis tentang kekristenan, oleh Yosefus mengatakan itu salah. Kekristenan tidak seperti itu. Ada penyembahan-penyembahan di dalam katedral-katedral dan basilika-basilika dengan cara-cara tertentu. Yosefus mengatakan itu salah. Kekristenan tidak seperti itu. Terus kekristenan oleh Konstantin the Great itu coba dialihkan ke tempat lain. Yosefus, dari tulisan Yosefus kita mengatakan kekristenan tidak lahir dari tempat lain dan sentralitasnya bukan tempat-tempat lain seperti Vatikan atau Roma, tetapi Yerusalem. Jadi sebagai contoh ketika tradisi Kristen kemudian memindahkan pusat ke Roma, Yosefus secara tak ambigu, tidak ragu-ragu, tidak hitam putih, menempatkan otoritas keimaman. Dan direspon oleh Rasul Paulus waktu dia menuliskan 1 Petrus pasal 5. Engkaulah imamat yang rajani. Jadi kekristenan itu adalah imamat. Yang kedua, interpretasi kitab suci, penafsiran kitab suci, ibadah korban, dan harapan mesianis di Yerusalem dan di Yudea. Mari kita lihat hubungan Yosefus dengan seksi-seksi Yahudi. Dalam bukunya yang disebut Antiquities dan the War, itu mengidentifikasi kelompok-kelompok Yahudi utama. Yang pertama adalah Farisaioi itu adalah Farisi. Yang kedua Sadukaioi. Sadukaioi itu adalah Saduki. Yang ketiga adalah Esenoi atau Esenoi, itu essence. Yang kemudian ada lagi yang baru, yang paling radikal, paling politikal, yang disebut Selotai atau kaum Selot. Itu seperti KKK kalau di Amerika ya. Ia menulis misalnya tentang kaum Farisi. Dia menulis begini. Ton de Farisaion doke tegenos aki besetaten ekeinton periton nomo diakonion. Yang artinya ialah kaum Farisi dipandang sebagai kelompok yang memiliki penafsiran paling teliti mengenai hukum Taurat. Nah, ia menulis hal ini sangat penting karena polemik Injil terhadap orang Farisi bukanlah pelajaran moral secara abstrak, saudara. Jadi kalau kita mencoba untuk mengerti pertikaian antara para rasul, terutama Rasul Paulus dan Tuhan Yesus sendiri dengan orang Farisi, bukan pertikaian secara moral, saudara-saudara, bukan abstrak moral, melainkan perdebatan intra-Yahudi, perdebatan di dalam konteks keyahudian itu sendiri dengan suatu kelompok yang oleh Yosefus diakui sebagai penafsir Taurat yang paling berpengaruh, yaitu orang Farisi. Dengan kata lain, Yosefus itu menyediakan tekstur historis bagi konflik yang diceritakan oleh Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, orang yang tidak pernah membaca historis dari pertikaian antara Tuhan Yesus, para rasul Paulus dengan gereja mula-mula, sampai di dalam 7 gereja di kitab Wahyu, melawan orang-orang Yahudi, itu bukan pertikaian moral yang abstrak, tetapi pertikaian intra-Yahudi, kelompok di dalam keyahudian itu sendiri, yang di dalamnya ada kekristenan. Tanpa melihat tulisan Yosefus sesungguhnya, akan sangat sulit untuk
menafsirkan substansi daripada apa yang diperdebatkan di situ. Karena kenapa? Alasannya ialah kekristenan itu adalah gerakan mesianis Yahudi di dalam Yudaisme, bait suci yang kedua. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebagai orang Yahudi. Secara historis, Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi Galilea. Disunat pada hari ke-8. Terus secara rutin menghadiri sinagoga. Ikut serta dalam hari-hari raya ziarah bait suci. Terus mengajar Taurat dan juga mengajar kitab para nabi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terus para pengikut awal Tuhan Yesus itu menghadiri doa di bait suci seperti Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kemudian memecah roti di rumah-rumah sambil tetap hadir di pelataran bait suci Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Terus mereka masih mengidentifikasi diri sebagai bagian dari umat Israel. Jadi dari semula yang memahami Injil sebagai kabar baik bagi pemulihan Israel, Israel restoration dan the new Israel. Kisah Rasul 1:6, Kisah Rasul 3:19 sampai 21. Nah, semua ini sulit dipahami tanpa dunia direkonstruksi Yosefus, tanpa melihat satu wujud sejarah sebenarnya dari apa yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Yosefus ini, yaitu sebuah Yudaisme yang secara politis tertindas oleh Roma. Sebuah Yudaisme yang secara religius terfragmentasi dalam berbagai sekte. Terus secara ekonomi tertekan, dan secara apokaliptik syarat harapan akan intervensi Allah. Dari sini kita melihat DNA daripada kekristenan ada di keempat-empatnya. Kemudian, harapan mesianis dalam masa krisis. Yosefus menggambarkan berbagai gerakan profetik, gerakan eskatologis maksudnya, dan mesianis yang muncul pada periode ini. Yosefus berbicara tentang sejumlah pemimpin yang menjanjikan tanda-tanda dan pembebasan. Misalnya di dalam tulisannya tentang perang Yahudi itu ya, yaitu disebut pseudo profetai, munculnya nabi-nabi palsu. Ya, dia menyebutkan peuton teston orhlon, smeinon, orang-orang yang mengharapkan tanda-tanda. Jadi banyak para nabi muncul meyakinkan orang banyak dengan janji-janji dan tanda-tanda ajaib seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi bahasa ini mencerminkan peringatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai pseudo-kristoi, yaitu Kristus atau Mesias palsu, kai pseudo-profetai, dan para penubuat yang palsu atau nabi-nabi palsu dalam Matius 24 ayat 24. Jadi dengan demikian kekristenan awal bukan satu-satunya arus mesianis, melainkan satu dari berbagai gerakan eskatologis Yahudi yang khasnya terletak pada pengakuan bahwa Tuhan Yesus yang mati disalib adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, bukan pada fakta umum bahwa ada harapan apokaliptik tanpa Yesus. Gitu loh. Jadi sampai dengan hari ini, saudara-saudara, perlu digarisbawahi bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang tetap berdiri pada mesianik apokaliptik. Dengan kata lain, kalau di dalam bahasa gereja, orang Yahudi itu adalah kelompok manusia yang paling setia
sejak awalnya, bahkan sebelum masuk di dalam perjanjian baru, adalah sekelompok chosen people yang sedang menanti pemenuhan the covenant of God dengan munculnya Yeshua HaMashiach. Dengan kata lain, Yudaisme itu titik fundamentalnya adalah Yesus Kristus. Tetapi mereka itu menolak Yesus yang sudah lahir di Bethlehem. Tetapi mereka sedang menanti Kristus Yesus datang sebagai pembebas dari mereka yang sengsara, tertindas oleh Romawi, terfragmentasi, munculnya ajaran-ajaran sesat di dalam bait suci. Karena kenapa? Orang Saduki itu adalah orang yang paling politikal, yang pro-Roma, yang menolak kebangkitan orang mati. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus itu bangkit di antara orang mati, yang terpukul secara teologis yang pertama adalah orang-orang Saduki. Kemudian orang Kristen menjadi korban dari gerakan dari kaum Selot, karena kaum Selot itu juga berasal dari bait suci. Tetapi mereka sangat radikal, sangat politikal, dan mereka sama dengan Ku Klux Klan yang ada di Amerika Serikat ini, saudara. Kemudian ada sekte lagi yang disebut Esanoi, Essenes atau Essen, yaitu kelompok orang-orang Yahudi yang mencari kesucian. Mereka banyak berpuasa, mereka mendambakan adanya mujizat, seperti gerakan karismatik kuno. Dan mereka hidup di padang gurun, di goa-goa. Mereka disebut sebagai orang-orang suci bertapa. Kemudian ada kelompok Herodian, kelompok orang Yahudi sendiri tetapi menjadi hamba daripada pemerintahan Romawi. Jadi di dalam Yudaisme itu sendiri, di dalam bait suci sendiri, bait suci itu dikontrol oleh orang Saduki. Sedangkan teologianya dikontrol oleh orang-orang Farisi. Sedangkan cara hidup mereka sangat dipengaruhi oleh kaum Essenes, kaum kesucian, holiness. Tetapi sebagian bukan, secara sembunyi-sembunyi membangun satu kelompok-kelompok pemberontak di bawah tanah. Salah satunya adalah Barabas. Itu kaum Zelot yang sangat anti kepada Israel. Sangat anti kepada Roma. Sehingga pada itu akhirnya meletus perang suci, perang pada tahun 70 itu luar biasa. Itu ditulis di dalam oleh Yosefus, itu mengerikan. Saudara, orang yang disebut pengikut the way, jalan Tuhan, seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 8, 9 sampai 10, menganiaya orang-orang yang di jalan Tuhan, the way. Sebetulnya itu adalah orang Kristen. Itu ya, sampai ditaruh di kamp konsentrasi, tidak diberi makan. Juga pada waktu itu muncul kanibalisme. Jadi banyak orang makan manusia sendiri. Dan mayat-mayat dituliskan oleh Yosefus itu, mayat-mayat kaum Selot, mayat-mayat pengikut para rasul dan Tuhan Yesus itu berserakan di pinggir-pinggir jalan dalam jumlah yang tidak terhitung. Ada yang kepalanya pecah, ada ibu-ibu hamil yang dibelah perutnya, banyak wanita-wanita dinodai kemudian dibunuh, mayatnya dibuang begitu saja. Itu disebut sebagai cry in the dark, the tears of Jerusalem. Pada waktu itu, air mata Yerusalem. Dan ya Yosefus itu menulis apa adanya.
diceritakan apa adanya. Begitu. Jadi sekali lagi pada saat kekristenan teraniaya itu mereka teraniaya bersama-sama juga dengan kelompok orang Yahudi, termasuk Farisi, SNS, kaum Zelot terutama, kaum Herodian sebagian, tetapi mereka secara sembunyi-sembunyi menjadi pengkhianat orang Israel. Dan itu sesungguhnya yang terjadi. Jadi harapan mesianis itu sudah terungkap sebetulnya. Jadi sekali lagi peristiwa-peristiwa fundamental Perjanjian Baru menempatkan semua peristiwa penentu asal-usul kekristenan di Yerusalem. Seperti masa sengsara dan penyaliban Kristus menunggu sampai Kristus tiba di Yerusalem. Yang kedua, penampakan Tuhan Yesus yang pertama-tama adalah di Yerusalem. Terus kenaikan Tuhan Yesus kemudian memberikan the great commandment atau amanat agung itu diberikan pada saat di Yerusalem. Terus hari Pentakosta turunnya Roh Kudus juga terjadi di Yerusalem. Pembentukan komunitas Yerusalem yaitu kekristenan Yerusalem juga berada di dalam kota suci Yerusalem. Penetapan ke-12 rasul dan kemudian Yakobus sebagai pemimpin sentral itu juga di Yerusalem. Dan konsili pertama-tama dari kekristenan itu yang berada di dalam Kisah Rasul 15 adalah konsili Yerusalem. Jadi sekali lagi kita melihat kekristenan itu sentralitasnya bukan Mekah, bukan Vatikan, bukan Turki, bukan Asia Kecil, bukan Yunani, bukan apalagi Indonesia. Kekristenan pusatnya bukan Indonesia. Banyak orang mengklaim kekristenan bergeser dari Yerusalem ke Indonesia. Kalau misi bermuara dari Yerusalem ke Indonesia, ke Irian Jaya, iya. Tapi kalau bergeser dari Yerusalem ke Indonesia, bukan. Jadi, jadi jangan dikaburkan oleh klaim-klaim dari orang-orang Roma Katolik tentang kekristenan itu. Banyak orang mengatakan kekristenan lahir di Basilika. Tidak ada hubungannya dengan Basilika. Kekristenan lahir di Second Temple of the Lord, di Tabernakel. Oke. Alright. Ada pertanyaan? Nanti sesi kedua tentang apa? Section yang kedua itu, bentar ya, saya lihat tulisan saya. Section yang kedua itu the Second Temple Judaism sebagai the world of Jesus and Apostle. Jadi reconstructionnya religius, sosial, dan political environment melalui gereja mula-mula. Jadi pergerakan doktrin, ajaran, itu pada seksi yang kedua. Sebetulnya kekristenan awal itu khotbahnya apa? Bagaimana mereka beribadah? Nah itu di dalam section yang kedua. Apakah sama dengan ibadah kita? Ya. Sekali lagi, saudara, ibadah kita itu mengadopsi dari Gereja Roma Katolik. Ya, soalnya ini kan jam 9, soalnya saya mau tanya tadi, apa, pergeserannya teologianya sejak kapan? Sejak Konstantin atau sejak sebelumnya? Siapa? Oh, Kan, sebelum Konstantin the Great. iya, kan ada siapa itu Itu namanya? Eusebius
Paus, Ya, Paus pertama itu ya. Polikarpus masih belum mengalami pergeseran. Oh ya, jadi itu Eusebius dalam masa Eusebius, ya, di session kedua nanti ya. Penjelasannya di ya, session atau sekarang? Nanti, anu ya, di di session session, berikutnya. ya di Oh, session. Saya tidak tahu kapan itu kasih tahu saya. oh ya 2 minggu lagi kan? Ya, ini penting loh ini tentang hal ini karena Iya, banyak iya. banyak kebingungan di Oke. kekristenan itu. Ada pertanyaan? Oke, Baik. Kalau nggak ada, tutup doa.